Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Fadilatul Khairiyah, NPM 2011-030394, kelas Manajemen Pendidikan Islam, kelas 1A. Saya akan menjelaskan tentang materi wakaf. Macam-macam pengertian wakaf. Wakaf dalam bahasa Arab berasal dari kata waqafa yang berarti menahan atau berhenti. Maksudnya adalah menahan suatu benda kekal abadi secara fisik, zatnya, dan dapat digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Wakaf menurut istilah adalah sebagai penahanan hak milik atas materi benda dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Menurut para ahli, wakaf dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Hanafiyah, yang kedua Malikiyah, yang ketiga Syafi'iyah, dan keempat Hambali. Menurut Hanafiyah, wakaf berarti menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Yang kedua itu Malikiyah, yaitu menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad. Maksudnya adalah hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Yang ketiga Syafi'iyah, yaitu menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya. Maksudnya ialah golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya, dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah, serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Yang keempat yaitu Hambali. Dia mendefinisikan bahwa menahan asal harta atau tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Dasar wakaf terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama Al-Waqif, artinya orang yang berwakaf. Yang kedua Al-Mauquf, artinya benda yang diwakafkan. Yang ketiga Al-Mauquf alaihi, orang yang menerima manfaat wakaf. Dan yang terakhir Sighah, artinya lafaz atau ikrar wakaf. Syarat-syarat orang yang berwakaf. Yang pertama, orang yang berwakaf itu dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Syarat yang kedua yaitu dia harus orang yang berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Yang ketiga, dia harus sudah balik. Dan yang keempat adalah rasyid, yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum. Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis, dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. Syarat-syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf. Yang pertama, barang yang diwakafkan harus barang yang berharga. Yang kedua, harta itu harus diketahui kadarnya. Jadi kalau misalnya harta itu tidak diketahui jumlahnya, maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Yang ketiga, harta yang diwakafkan pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakif. Yang keempat, harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarrozan, atau disebut juga dengan istilah khairosai. Baiklah, itu materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kurangnya